Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, setelah diusir dari pabrik roti, maka Rahmah pun pergi kepada istri seorang tukang roti. Lalu kata Rahmah kepada istri tukang roti tersebut, "Sesungguhnya kekasihku Nabi Ayub alaihissalam dalam kelaparan, maka hutangilah aku roti." Tapi jawab istri tukang roti itu begini. Kata istri tukang roti, "Nyahlah dariku, agar suamiku tidak melihat kamu." Masya Allah. "Tapi berikanlah kepadaku seikat kelabang rambutmu." Jadi ternyata ini istri tukang roti melihat rambutnya Rahmah, ini pengen juga demen lihatnya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, Rahmah mempunyai 12 ikat kelabang rambutnya yang sampai mencapai tanah panjangnya. Dia sangat cantik, mirip dengan datuknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sedang Nabi Ayub sangat menyenangi kelabang rambutnya itu. Masya Allah. Lalu Rahmah mengambil gunting, lalu dipotongnya kelabang itu dan dia berikan kepada istri tukang roti itu. Ditukar dengan 4 potong roti. Kata Rahmah, "Hai Tuhan, sesungguhnya ini adalah demi taat kepada suamiku dan demi memberi makan nabimu Ayub. Telah aku jual kelabang rambutku." Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, lalu pulanglah Siti Rahmah membawa roti untuk suaminya. Dan setelah datang ke suaminya Nabi Ayub alaihissalam, maka tatkala Nabi Ayub melihat roti yang segar, ia merasa sangat bingung. Ayub mengira bahwa istrinya telah menjual dirinya, sehingga terlanjur bersumpah, bila Allah menyembuhkannya, maka pasti akan dia dera istrinya itu 100 kali. Masya Allah. Dan akhirnya Rahmah pun menceritakan semuanya kepada suaminya yang tercinta Nabi Ayub alaihissalam. Setelah Rahmah menceritakan kisahnya kepada suaminya, maka Nabi Ayub pun menangis. Dan Nabi Ayub pun berkata, "Duhai Tuhan, aku telah kehabisan daya upayaku, sehingga akhirnya istri Nabi-Mu benar-benar telah menjual rambutnya dan menafkahkannya kepada diriku." Masya Allah. Lalu Rahmah pun berkata, kata Rahmah, "Sekarang janganlah engkau bersedih hati tuanku, karena sesungguhnya rambut akan tumbuh kembali lebih indah dari semula." Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, oleh Rahmah roti itu dipotong-potong lalu disuapkan kepada suaminya Nabi Ayub alaihissalam, sementara dia duduk di sisinya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, sedang Nabi Ayub alaihissalam tiap kali ada seekor ulat yang jatuh dari badannya, maka ulat tersebut diletakkan kembali ke tubuhnya. Seraya berkata, kata Nabi Ayub, "Wahai ulat-ulat, makanlah apa yang telah Allah Ta'ala izinkan kepadamu, sehingga tidak ada lagi daging pada tubuhnya, sampai tinggal tulang-tulang, otot-otot dan syaraf-syarafnya saja."
Masya Allah. Maka dikala sang surya terbit, cahayanya dapat menembus dari depan Nabi Ayub sampai ke belakang. Masya Allah. Sedang yang tinggal dari tubuhnya yang mulia itu telah tiada lagi selain hati dan lidahnya. Hatinya tiada sepi-sepinya dari bersyukur kepada Allah, sedang lidahnya tiada henti-hentinya menyebut nama Allah. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi yang tersisa dari tubuh Nabi Ayub tinggal hati dan lidahnya saja. Hatinya tiada sepi-sepinya dari bersyukur kepada Allah, sedang lidahnya tiada henti-hentinya menyebut nama Allah. Masya Allah. Menurut satu riwayat, Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit selama 18 tahun. Maka Rahmah berkata kepada suaminya, kata Rahmah, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi yang mulia di sisi Tuhanmu. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkan engkau?" Lalu Nabi Ayub menjawab, kata Nabi Ayub, "Wahai istriku sayang, berapa lamakah dulu kita menggenggam keenakan? Berapa lama kita dulu menikmati hidup?" Tanya Nabi Ayub alaihissalam kepada istrinya. Lalu istrinya Rahmah menjawab, kata Rahmah, 80 tahun. Masya Allah. Lalu Ayub berkata, kata Nabi Ayub, "Sesungguhnya aku malu kepada Allah Ta'ala bila aku memohon kepadanya, sedang lama percobaanku belum lagi mencapai seperti lama keenakanku." Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi Nabi Ayub alaihissalam segitu parahnya sakitnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah berdoa kepada Allah untuk supaya Allah menyembuhkan penyakitnya, tidak pernah. Kenapa Nabi Ayub tidak pernah berdoa kepada Allah? Ternyata karena beliau malu kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Ayub alaihissalam mendapat keenakan hidup, kenikmatan hidup selama 80 tahun. Masya Allah. Sedangkan penyakit yang diderita oleh beliau itu belum sama dengan keenakan hidupnya. Maka dari itulah beliau merasa malu kepada Allah kalau minta penyakitnya itu disembuhkan. Masya Allah Rabbi. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kita dikasih penyakit baru seminggu saja udah ngeluh. Kita tidak berpikir berapa lama Allah Ta'ala memberikan sehat kepada kita, berapa lama Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan apa yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam itu bisa jadi cermin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan kisahnya di video berikutnya, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.